Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa duduk perkara dari hutang proyek kereta cepat Wush dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut, sudah terhubung bersama kami pemirsa rekan Dilami Aulia bersama juru kamera Dede Rudi yang berada di stasiun KCIC Halim Jakarta Timur pasca polemik ini mencuat ke publik. Ya Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa ya. Pasca polemik yang terjadi terkait dengan hutang dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat ramai diperbincangkan dan juga sentilan dari Menteri Keuangan Purbaya yang mengungkapkan bahwa hutang dari KCIC ini tidak akan dibebankan lagi menggunakan APBN dan akan diserahkan seluruhnya kepada Danantara. Ini juga masih dalam proses perumusan ya, karena kalau kita melihat juga CEO dari Danantara, Rosan Roslani, mengungkapkan bahwa ini memang memerlukan kolaborasi dari sejumlah pihak dan juga masih berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga kementerian terkait dengan pelunasan hutang dari KCIC. Dan dari pihak KCIC ini juga Kevin sepenuhnya begitu ya, ini akan koordinatif kepada siapapun, namun memang seharusnya Danantara lah yang harusnya melunasi hutang KCIC, karena kalau kita lihat ya hutangnya ini hampir 116 triliun rupiah dan itu juga belum termasuk pajak Kevin. Jadi nominalnya memang cukup tinggi, bahkan diprediksi di tahun 2026 dari KCIC atau Danantara ini memang harus melunasi kiranya 6 triliun rupiah. Namun begitu kalau kita melihat ya laba operasional terutama dari PT Kereta Api Persero ini ungkapkan sekarang kira-kira ada 1,18 triliun untuk periode atau semester 1 di 2025. Dan dari pihak KCIC juga ungkapkan ya bahwa peningkatan penumpang juga terus terjadi. Bahkan di 2025 ini per semester 1 2025 ada kiranya 2,93 juta penumpang naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 2,6 juta penumpang. Ini artinya laba operasional juga merangkak naik dan dari pihak KCIC juga akan menambahkan perjalanan yang awalnya hanya 48 perjalanan akan ditambahkan jadi 62 perjalanan. Kemudian juga akan meraup keuntungan dari sejumlah tenan-tenan yang tersedia di KCIC, baik itu penjualan merchandise dan lain sebagainya. Ini juga ditingkatkan KCIC dalam upaya melunasi hutang yang memang masih menjadi polemik begitu ya. Dan kita harapkan juga Kevin ya bahwa polemik ini cepat terselesaikan, di mana kita juga bisa menikmati begitu ya mode transportasi dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini tanpa adanya permasalahan hutang-hutang begitu Kevin. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas Dilami. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush tetap akan dibayar. Pembayaran bukan menggunakan APBN namun berasal dari Danantara. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Terkait hal itu ditemui di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu sore, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara cukup mampu membayar utang kereta cepat Wush. Purbaya juga memastikan bahwa utang Wush tetap akan dibayar. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sebelumnya pemerintah juga menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya
beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Jumlah investasi pembangunan proyek jumbo ini tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah dengan kurs 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 RI Jokowi telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Bahkan Mahfud MD menduga pembengkakan utang WUSH disebabkan adanya markup. Pasalnya, terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan China terkait biaya operasional WUSH untuk tiap kilometernya. Masalahnya sangat memberatkan bangsa kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUSH itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya pemirsa, bukan Pak Purbaya namanya kalau gayanya tidak membawa berita. Kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar terkait ruangan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait. Purbaya Yudi Sadewa menilai ruangan kerja tersebut besar dan tak adil untuk Marwara. Hal itu terjadi saat Purbaya mengunjungi ruang kerja pria yang akrab disapa Ara. Purbaya menyebutkan bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk Ara sendiri, sebab ukuran tersebut bisa menjadi beberapa unit apartemen. Nah, persoalannya data itu sering tidak tepat sasaran. Nah, jadi kelebihan Ibu Menteri ini, Sementara pemirsa, usai menggoda Menteri Perumahan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal itu disampaikannya saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah subsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun Purbaya optimis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Sementara Menteri PKP Marwara Sirait menyatakan pihaknya optimis penyerapan rumah subsidi telah berjalan dengan baik. Beliau target 390.000 tahun ini FLPP bisa tercapai, dan itu dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini, semua program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, orangnya di mana ada demand yang terhalang dengan cepat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Purbaya juga pastikan cukai rokok tidak akan naik.
Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Purbaya juga menjamin tak ada kenaikan cukai pada rokok. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear, nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sebelumnya, PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. Sejak 2025, barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini menjadi hari terakhir pendaftaran batch pertama magang berbayar bagi lulusan baru. Setelah diterima, nantinya para lulusan baru ini bisa magang dengan honor sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh grade mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah telah meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Program ini hanya bisa diikuti 1 kali oleh para lulusan baru. Kemudian program ini adalah lulusan 1 tahun atau fresh graduate yang sudah kita berlakukan mulai Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Kemudian juga lulusan pada perguruan tinggi baik D1, D2, D3 dan S1. Dan kemudian kita minta datanya juga ke perguruan tinggi itu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains ya. Dan juga hanya boleh diikuti 1 kali syaratnya. Jadi tidak boleh berkali-kali. Jadi karena ini ada intensif atau upah atau uang saku yang kami siapkan atau pemerintah siapkan untuk peserta magang. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Program ini dibagi ke 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka untuk 20.000 lulusan baru. Sementara gelombang kedua dibuka untuk 80.000 lulusan baru. Pada gelombang pertama, magang dibuka untuk perusahaan swasta. Sementara gelombang kedua untuk kantor pemerintah, perusahaan BUMN, dan BUMD. Hingga kini, Kemenaker mencatat sudah ada 1.553 perusahaan swasta daftar magang berbayar. Di gelombang pertama ini ada lebih dari 70.000 lowongan magang berbayar. Sementara ada lebih dari 126.000 lulusan baru yang mendaftar program magang berbayar.